Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih muamalah kita. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema khusus terkait dengan fenomena yang sedang viral akhir-akhir ini terkait dengan metaverse dan cryptocurrency. Ini banyak ditanyakan ya terkait dengan hukum seputar metaverse dan cryptocurrency ya, ditimbang atau ditinjau dari aspek syariahnya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas khusus terkait dengan tema metaverse dan cryptocurrency ini. Dan ini tema sebetulnya ada dua objek kajian, ada metaverse dan crypto, tapi saya coba gabungkan karena satu sama lain itu saling melengkapi ya, saling melengkapi satu sama lain sehingga kita perlu kaji keduanya secara sekaligus. Secara khusus saya belum menemukan definisi secara resminya ya, apa itu metaverse ya. Tapi beberapa sumber yang bisa ditemukan di internet ya, sekiranya metaverse ini sebuah perangkat virtual ritual ya, ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Artinya kegiatan yang terjadi dalam pelaksanaan metaverse ini dia berada dalam sebuah ruang virtual. Dia tidak bertemu secara fisik. Dia berada dalam dunia maya. Dia tidak ada dalam dunia sesungguhnya, hanya sebatas kegiatan dalam ruang virtual. Kegiatan apa yang bisa dilakukan? Banyak ya. Sekarang kita lihat misalnya yang dilakukan di ruang virtual tersebut seperti kegiatan game, kegiatan transaksi jual beli. Bahkan ya, akhir-akhir ini sempat viral info terkait dengan pelaksanaan ritual umroh ya, yang dilakukan atau disosialisasikan oleh pemerintah Saudi Arabia ya, terkait dengan pelaksanaan, mungkin bukan umrohnya ya, tapi saya belum memahami ya, maksudnya pelaksanaan ibadah atau hanya sebatas kunjungan virtual saja ya. Nanti kita lihat apakah pelaksanaan itu ditinjau dari aspek syariah boleh atau tidak. Bahkan nanti ke depannya juga boleh jadi ada perkawinan secara virtual yang dilakukan di ruang virtual melalui metaverse. Si A dan si B, si A dan si B dia menikah di ruang virtual dengan skema metaverse ini, dengan konsep metaverse ini, terjadilah sebuah ikatan perkawinan boleh jadi ya. Cara kerja metaverse pada dasarnya hampir sama seperti di dunia nyata. Kalau jual beli dunia nyata ada barang yang diperjualbelikan, ada pembayaran, ya sama. Ya.
Pengguna diharuskan untuk masuk ke dalam dunia virtual terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan teknologi yang mendukung, ya. Untuk saat ini, perangkat yang diperlukan untuk memasuki metaverse adalah headset VR ya, seperti Oculus. Setelah masuk ke dunia virtual, pengguna dapat melakukan berbagai kegiatan di metaverse seperti halnya kegiatan kita dalam dunia fisik, dunia nyata. Ya, kalau orang dia melakukan jual beli ya sama. Kalau dia melakukan interaksi misalnya komunikasi ya sama. Kalau perkawinan saya nggak tahu seperti apa. Ya kalau misalnya nanti boleh jadi kan kedepannya berkembang bukan hanya transaksi jual beli di NTF saja kan, tapi nanti pelaksanaannya merambat kepada pelaksanaan ritual ibadah seperti umroh, haji. Mungkin nanti sholat bisa dilakukan secara metaverse. Perkawinan tadi, ya, atau dunia-dunia lainnya yang memang nanti berkembang seperti apa entah, ya. Metaverse memiliki keterkaitan dengan aset kripto atau bahasa kitanya uang digital ya, uang digital atau uang virtual. Aset kripto itulah yang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam jual beli di metaverse. Nah, jadi kalau kita sekarang melakukan transaksi di pasar dunia nyata, kita beli ke mall barang itu pakai uang rupiah. Ya. Nah, kalau di metaverse kita beli barang misalnya gambar, sebuah gambar kita beli atau sebuah aset kita beli. Nah, kita beli itu alat belinya, alat tukarnya itu adalah cryptocurrency. Ya, tidak bisa menggunakan rupiah karena tidak berada di dalam dunia nyata. Dia dunia tersendiri sehingga alat tukarnya pun punya aturan tersendiri. Hingga saat ini terdapat beberapa aset kripto yang sudah terhubung dengan metaverse, ya. Ini ada sandbox dan lain sebagainya. Metaverse juga membuka peluang investasi. Nah, bahkan sekarang bisa berinvestasi di metaverse. Ya. Apa investasinya sini? Properti digital yang memungkinkan pengguna dapat membeli tanah virtual. Nah, jadi nanti bisa saja kita bangun rumah di dunia virtual. Jadi untuk anak cucu kita beliin Pak. Ya. Warisan lah itu ngitung ya. Ya, kita beli tanah di sana, kita bangun ya perumahan di sana, nanti kita beli mobil di sana pakai kripto belinya. Ya. Meskipun nasib kedepannya masih belum dapat diprediksi, namanya juga ini dunia fiksi ya, bukan dunia sesungguhnya. Namun metaverse sendiri telah menarik banyak investor. Artinya sekarang memang kegiatan investasi salah satunya banyak dilakukan di dunia metaverse. Ya, jadi seperti itulah. Jadi kegiatan kita tarik dalam dunia maya, dalam dunia virtual, yang seakan-akan kita melakukan kehidupan seperti kita kehidupan di dunia nyata lah. Jual beli di sana, komunikasi di sana, investasi di sana dan sebagainya. Mungkin nanti pelaksanaan ibadah juga di sana. Oleh sebab itu, sebelum kita meninjau dari aspek syariah, ada dua prinsip yang harus kita pegang terlebih dahulu. Kan kita mau ninjau praktek kegiatan di dunia metaverse ini dari aspek syariah nih. Jangankan metaverse, kehidupan kita yang nyata juga kita sering kaji dari aspek syariahnya kan. Kemarin investasi yang viral, tatkala ada dua pemuda yang masih muda lah, anak kemarin sore punya kekayaan yang sangat luar biasa ya, berapa ratus miliar harta kekayaannya yang kemarin terkena kasus itu. Ya, sebut saja investasi binomo dan sebagainya kan. Itu juga kita tinjau dari aspek syariah. Dan itu kehidupan dalam dunia real. Apalagi dalam dunia
fiksi. Tentunya kita harus hati-hati ya dalam menyikapi kegiatan yang memang berada di bukan alam sesungguhnya gitu kan. Dia berada dalam ruang virtual. Nah, kalau dalam pelaksanaan nanti di Metaverse ada pelaksanaan ritual ibadah, maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah dalam prinsip beribadah. Ketika nantinya di Metaverse itu kita melakukan kegiatan bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, investasi, apapun itu, maka mengikuti kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Nah, dua prinsip ini yang harus kita pegang. Prinsip dalam beribadah itu dia berbeda dengan prinsip dalam bermuamalah. Ya, sekali lagi, prinsip beribadah berbeda dengan prinsip dalam bermuamalah. Makanya bunyi kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah al-man'u wa tauqif al-ittiba. Pada prinsipnya pelaksanaan ibadah itu dilarang. Kita tidak boleh melakukan ritual ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sehingga bersifat tauqif. Tauqif itu nunggu perintah. Kalau kita nggak ada perintah, nggak usah ibadah. Karena ibadah itu harus didasarkan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Ketika tidak ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya, kita melakukan ritual ibadah, maka kita membuat sebuah ibadah tersendiri. Dan ini yang disebut istilahnya umurul muhdatsatuha. Nabi mengatakan ini perkara yang diada-adakan. Dalam hadis disebut istilahnya bid'ah. Ya, melakukan perbuatan bid'ah. Ibadah tanpa didasarkan pada perintah dan dalil. Makanya sifatnya ittiba. Ittiba itu mengikuti contoh Nabi. Pelaksanaan ibadah itu mengikuti contoh Nabi. Karena salah satu fungsi Allah mengutus Nabi atau Rasul ya untuk diikuti cara beribadahnya. Ya, untuk diikuti cara beribadahnya. Sehingga ketika Nabi sudah wafat, pelaksanaan ibadah sudah sempurna. Tidak usah membuat ibadah-ibadah yang baru. Karena agama sudah disempurnakan. Ketika ada orang yang dia membuat ritual ibadah baru dengan alasan ini baik. Quran mengatakan bukan baik tapi bukan banyak tapi benar ibadahnya gitu kan. Ini ibadahnya kalau nggak ada contoh ngikutin siapa? Harus ada contoh dari nabinya. Itu disebut dengan ittiba istilahnya. Ya. Nah, ini prinsip dalam beribadah. Lain halnya dalam prinsip dalam bermuamalah, para ulama merumuskan kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Pada prinsipnya dalam bermuamalah, itu hukumnya boleh. Kalau tadi dalam ibadah hukumnya dilarang, kecuali ada perintah. Kalau dalam bermuamalah hukumnya boleh. Hatta yakumad dalil ala tahrimiha. Sampai kita menemukan ada dalil yang melarang praktek muamalah tersebut. Jadi dalam bermuamalah, sifatnya lebih luas. Bahkan dapat dilakukan inovasi dan pembaruan. Serta kreativitas. Ya. Tapi dalam ibadah tidak boleh dilakukan inovasi serta kreativitas, nggak boleh itu. Kita berinovasi ya, sholat subuh tambah jadi 3 rakaat. Ya, kita berinovasi ya, pelaksanaan ibadah ritual ini gitu kan, nggak boleh itu. Tapi kalau dalam bermuamalah karena sifatnya dia luas, serta hukum dasarnya boleh, maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak berinovasi. Berkreativitas. Melakukan pembaruan dalam bermuamalah. Mungkin yang dulunya kita jual beli harus datang ke pasar, kan sekarang seiring berkembangnya zaman, waktu, tempat, jual beli tidak harus bertemu secara fisik kan? Ini yang dunia nyata nih. Dulu ketika kita datang ke sekolah, datang ke madrasah, datang ke kampus, itu fisik. Hari ini dengan kecanggihan teknologi, orang datang ke kampus, ke madrasah, ke sekolah, tidak secara fisik kan?
Bisa dilakukan online. Artinya dalam bermuamalah silakan untuk berkreativitas selama tidak melanggar norma-norma syariah. Misalnya dalam jual beli, yang dulunya ketemu fisik, sekarang tidak ketemu fisik, kita beli secara online, boleh disilahkan selama tidak melanggar nilai-nilai syariah. Di dalamnya tidak ada riba, di dalamnya tidak ada nilai-nilai yang melanggar prinsip-prinsip syariah seperti perjudian, tidak ada unsur goror, ketidakjelasan, tidak ada unsur doror dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, ya silakan saja kalau tidak ada unsur-unsur tadi. Ya. Nah, ini dua hal yang harus kita fahami terlebih dahulu, ya. Nah, bagaimana kalau pelaksanaan metaverse tadi kita tarik ke dalam dua lapangan, yaitu lapangan ibadah dan lapangan muamalah. Misalnya, haji masuk ke ibadah atau ke muamalah sih? Ibadah dong. Ada dua jenis ibadah yang penekanan pelaksanaannya harus contohnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi itu. Pertama ibadah sholat, yang kedua ibadah haji atau umroh. Sehingga Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya sholat itu harus mengikuti pelaksanaan tata caranya, gerakannya yang dilakukan oleh Nabi. Nggak bisa kita berinovasi, kreativitas, pakai gerakan sendiri, cara sendiri. Nggak boleh itu. Karena tadi prinsip dasarnya ittiba, mengikuti contoh. Ada perintahnya, ada contohnya diikuti. Haji juga Nabi mengatakan, umroh termasuk umroh juga ya. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Artinya harus pelaksanaannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Oke, kita lihat sekarang. Misalnya nanti ke depannya, saya nggak tahu, mungkin ada jamaah yang sudah mengetahui atau mempraktekkan, ada nggak pelaksanaan ibadah sholat melalui metaverse? Kalau haji dan umroh, kemarin sudah mulai dibicarakan ya di media-media, karena Saudi Arabia membuka sebuah aplikasi nanti di metaverse untuk bagaimana seolah-olah seseorang itu dia melakukan kunjungan ya ke tempat-tempat yang biasa dilakukan oleh para orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya pelaksanaan ibadah sholat, kita lakukan ibadah sholat ini tidak di dunia nyata tapi di dunia virtual misalnya. Oke, kebayang nggak nanti bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah sholat di dunia virtual? Sholat sah kalau memenuhi rukun dan syarat kan? Oke, syarat sahnya sholat apa? Sebelum bersuci, masuk waktu sholat. Waktu sholat itu tatkala sudah masuk, maka itu merupakan syarat sah sholat. Artinya belum waktunya masuk, ya kita belum boleh sholat kan? Karena Quran mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sholat itu diwajiban ada waktu-waktunya. Allah tentukan waktu-waktunya. Artinya ketika pelaksanaan kita, walaupun kita sudah punya wudu, sudah dalam kondisi bersih, suci ya, dari hadas, dari najis dan sebagainya, tapi belum masuk waktu sholat wajib, maka sholatnya tidak sah. Tadi subuh jam berapa? 4.33 ya? 32.33. Kita sholat subuh jam 4.15. Belum waktunya kita sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Tidak sah. Karena syaratnya harus masuk waktunya dulu. Kalau waktunya belum masuk ya belum sah. Nah, yang kedua tadi bersuci. Karena Nabi mengatakan miftahus sholatu tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Ya, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Ini pembahasan fikih lah ya, dasar-dasar. Artinya kita sudah berwudu dan sebagainya. Nah, kalau kita sekarang tarik pelaksanaan ini ke ruang virtual, misalnya sholat melalui metaverse.
Nah, saya nggak tahu bagaimana cara penentuan waktu sholat subuh di metaverse. Bagaimana cara penentuan waktu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat-sholat yang lainnya lah. Kalau sholat sunnah mungkin kapan tahajudnya di metaverse. Ya, sholat duhanya kapan di metaverse. Oke. Kemudian ketika sholat itu dia harus istiqbalul kiblat kata Nabi ya. Idza kuntum ila sholat fa asbigil wudu summa istaqbilil kiblah kata Nabi. Ketika wudu sudah sempurna maka hadapkan dirimu ke arah kiblat karena Quran mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan tuh ya ke arah Masjidil Haram. Untuk mengetahui arah kiblat di metaverse seperti apa? Kalau di dunia nyata kan kita bisa ukur dengan alat-alat teknologi sekarang yang canggih kan? Bahkan sekarang sudah ada Rushdul Kiblat, Unisba sudah mempromosikan tentang Rushdul Kiblat itu. Apakah ada pergeseran kiblat atau tidak tuh? Ya. Nah, saya pengen tahu bagaimana pelaksanaan untuk mengetahui waktu sholat, karena ini syarat loh. Kemudian bagaimana dia mengetahui arah kiblat? Nggak sah kalau nggak ke arah kiblat. Padahal kita tahu di mana arah kiblat gitu kan. Kemudian tadi ya bersuci. Nah, bagaimana cara bersucinya? Tatkala kita berada dalam sebuah ruang virtual di metaverse. Bersuci itu gimana caranya itu? Airnya, kita mengetahui air ini air yang suci mensucikan atau tidak? Karena ada syarat air kan? Nggak semua air bisa digunakan untuk bersuci kan? Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Misalnya air kopi, dia suci makanya boleh saya minum. Tapi dia tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa digunakan untuk toharoh. Nah, bagaimana kita mengetahui ya kondisi air tatkala kita melakukan ritual wudhu atau mandi misalnya ketika kita berada dalam ruang metaverse? Ini harus jelas terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba, saya nggak tahu apakah sudah ada atau belum. Ini hanya di hayalan imajinasi saya saja. Mungkin kedepannya ini bisa ditarik dalam pelaksanaan ibadah sholat. Oke, kita masuk ke haji. Pelaksanaan ibadah haji itu tadi dalilnya jelas harus mengikuti contohnya Nabi. Oke, pernah tidak Nabi melakukan ibadah haji selain melakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan secara syariat? Misalnya tawaf di Baitullah, atau misalnya wukuf di Arafat. Jawabannya tidak pernah Nabi melakukan kecuali di tempat tersebut kan. Sehingga ketika ada seseorang yang dia melakukan ibadah haji secara non fisik, berarti artinya dia tidak mengunjungi tempat tersebut. Bahkan istilah umroh itu secara bahasa apa sih? Ziarah kan, berkunjung. Ya, umroh itu artinya berkunjung. Ya. Artinya harus ada bukti fisik dia berkunjung ke tempat tersebut untuk melakukan ritual ibadah di tempat tersebut. Bagaimana sekarang coba? Kalau dia hanya berada fisiknya, sebetulnya dia hanya berada di dalam dunia yang tidak nyata, dunia fiksi saja gitu. Nah, ini perlu kita tinjau ini. Kalau misalnya besok ada ketentuan misalnya bolehnya pelaksanaan ibadah haji 2022 karena kuota penuh, maka dialihkan ke ruang virtual di metaverse. Misalnya kuota 2022 penuh, waiting list full. Sudah kata pemerintah kita. Dan pemerintah kita sedang gencar-gencarnya ya sekarang bermain dalam tataran metaverse. Termasuk juga IKN ya. Apa sih istilahnya? Apa? Yang ibu kota baru teh? Ya IKN ya. Buat virtual. Oke, misalnya pemerintah
menetapkan silahkan untuk yang ibadah haji karena ibadahnya sudah penuh secara fisik boleh dilakukan secara virtual di metaverse. Oke. Ini coba kita tinjau dari aspek syariah, kita lihat di sini. Dalam pelaksanaan ritual ibadah ataupun muamalah itu ada subjek hukumnya. Dalam ilmu usul fikih ya, ada mahkum alaihnya. Mahkum alaih itu adalah orang yang dibebani dengan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya seperti sholat, saum, zakat, haji, umroh, berjihad, itu namanya mahkum alaih, subjek hukumnya. Nah, subjek hukum itu ada dua. Ada subjek hukum dalam bentuk syakhsiyah atau manusia seperti kita, itu namanya syakhsiyah, manusia. Kita punya kewajiban untuk melakukan kewajiban agama seperti sholat, haji, umroh, saum, sebagainya. Ada subjek hukum itu badan hukum, bukan manusia. Badan hukum seperti apa sih? PT, koperasi, yayasan, komanditer, firma. Itu kan badan hukum, dia bukan manusia, tapi kumpulan dari manusia untuk melakukan kegiatan berdasarkan badan hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam pelaksanaan ibadah itu hanya manusia yang punya kewajiban untuk melakukan. Kalau dalam bermuamalah boleh jadi ini berperan banyak, tapi dalam ibadah ini tidak berperan. Ada nggak kewajiban sholat bagi PT atau yayasan atau koperasi? Nggak ada. Kalau dalam bermuamalah, iya, dia ini wadahnya. Tapi kalau dalam ibadah, saksiyah manusia. Manusia dalam melakukan ibadah, dia ada syarat-syarat yang terpenuhi. Dia sudah baligh, bukan orang gila. Bagaimana kalau di metaverse, orang yang melakukannya orang yang setengah ininya nggak berfungsi. Orang idiot misalnya. Jadi dia paham tentang dunia metaverse gitu kan. Ini sah gak ibadahnya gimana coba? Sedangkan manusia itu harus baligh. Ya, kemudian dia bukan orang gila, tidak ada dalam kondisi tekanan, paksaan dan sebagainya. Saya kira ketika ditinjau dari aspek subjek hukum nggak terpenuhi itu. Boleh jadi orang yang melakukan ibadah haji itu ada anak kecil yang di bawah umur, tapi dia sudah jago main dunia mayanya. Lihat anak-anak kita, Pak. Itu lebih canggih daripada kita kan? Ketika mereka berinteraksi dengan dunia maya. Kita gaptek, mereka sudah luar biasa. Kadang kita minta bantuan ke mereka kan? Tolong dong ini gimana caranya. Dulu awal-awal ada Zoom aja kan? Ya, awal-awal ada Zoom 2 tahun kemarin. Mau join aja susah, mau ikut pengajian di Zoom kan? Ini kita gimana ini cara ikut Zoom-nya ini, join-nya gimana nih ya? Anak kita dia udah paham, sini dibantuin gitu kan? Sama anak kita mereka sudah canggih. Walaupun mereka belum balik boleh jadi gitu kan? Ya, masih SD gitu kan? Tapi mereka sudah jago gitu bermain dunia mayanya gitu kan. Terus gimana mereka melakukan ibadah sholat, ibadah haji yang dia lakukan di dunia virtual? Tidak terpenuhi. Karena dia bukan subjek hukum, dia anak kecil. Sehingga di sini pelaksanaan ibadah secara metaverse, saya kira ini tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Iya betul, zaman Nabi tidak ada seperti itu. Iya, kalaupun ada harus sudah ada isyaratnya dari Nabi. Nabi tidak memberikan isyarat terkait ibadah itu bisa dilakukan dalam dunia virtual. Tapi dalam bermuamalah Nabi memberikan kebebasan kan? Coba isyaratnya ada nggak? Ada. Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umul dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Artinya Nabi memberikan isyarat boleh jadi kedepannya bermuamalah tidak harus bertemu secara fisik. Tidak harus juga dia berada dalam dunia nyata mungkin. Tapi dalam pelaksanaan ibadah, nggak bisa. Nabi tidak pernah memberikan isyarat seperti itu. Nggak ada isyarat dari Nabi bahwasanya nanti ke depannya bakal ada ibadah yang pelaksanaan tidak sama dengan ibadah sepertiku. Nggak ada tuh isyarat seperti itu. Tapi dalam bermuamalah isyaratnya ada tuh. Kalian lebih mengetahui urusan dunia. Lebih mengetahui tentang dunia kalian.
Artinya ada isyarat di situ, boleh jadi nanti dalam bab bermuamalah ini tidak harus sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kan berdagang ya dari Mekah ke Syam. Itu kan fisik. Kalau kita kan sekarang nggak harus pakai fisik kan? Beli baju di mana? Di Eropa. Oke, nggak usah pakai fisik. Boleh jadi kita main secara online atau just tip. Ya, kita menggunakan jasa titip online. Ada orang-orang yang dia buka kerjaan sebagai just tip. Itu kan nggak pakai fisik, kita hanya ke sana. Ya. Artinya kita dapat mengambil sebuah kesimpulan awal bahwasanya pelaksanaan ibadah, ritual ibadah ya, sholat. Tadi diawali oleh bersuci lah, sholat, kemudian haji, umroh. Itu hal yang sangat tidak memungkinkan bisa dilakukan dalam dunia virtual seperti metaverse. Kalau ada yang melakukan ya tidak sah lah. Dan ibadah itu ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dari aspek subjek hukum saja dia tidak terpenuhi. Ya, oke, sampai sini kita selesai dulu dalam ibadah. Masuk kita ke dalam bermuamalahnya. Nah, apa prinsipnya tadi? Boleh dalam bermuamalah. Selama apa? Tidak ada maghrib. Masih ingat gak istilah maghrib? Yang awal-awal di buku saya yang kuning. Maisir, judi. Tidak ada unsur perjudian. Tidak ada goror, ketidakjelasan. Tidak ada ribanya, tidak ada doror, kegiatan yang dapat mencederai atau merugikan salah satu pihak. Selama tidak ada empat tadi, tidak ada judinya, tidak ada gorornya, tidak ada ribanya, tidak ada dorornya, hukumnya boleh. Artinya memungkinkan tidak pelaksanaan kegiatan muamalah di metaverse? Memungkinkan ketika tidak ada unsur ini. Ya, memungkinkan investasi, jual beli. Ya, apalagi nanti kegiatan bermuamalah mungkin kita. Ya. Nah, kita lihat dulu tadi, lihat. Di sini metaverse ini dia punya kaitannya dengan aset cryptocurrency. Ya, alat pembayarannya namanya kripto. Mirip lah kalau kita alat pembayaran kalau beli barang apa? Rupiah kan? Ya. Nah, itu sama ketika kita bermain dalam tataran metaverse, yang digunakan adalah asetnya adalah cryptocurrency. Oke, kita lihat sekarang kripto itu gimana sih dalam pandangan syariah. Kripto itu uang atau bukan uang? Kan harus kita pahami dulu. Kalau itu uang sebagai alat bayar, sebagai alat tukar, maka dia memenuhi atau tidak kaidah-kaidah sebagai alat tukar atau sebagai uang. Nah, kita lihat definisi uang itu apa sih? Alat tukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah, garis bawahi, dikeluarkan oleh pemerintah ya suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam atau bahan-bahan lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Ya, ada beberapa kata kunci. Pertama sebagai alat tukar, standar harga, alat bayar. Yang kedua, uang itu harus dikeluarkan oleh otoritas tertentu yang itu pemerintah dalam hal ini kan. Kemudian yang ketiga ya, bahan dasar pembuatannya bisa dari emas, ya, perak, kertas, logam atau alat-alat lainnya, ya. Nah, ini definisi uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lah, dalam bahasa kita ini, ya, definisi uang dalam bahasa kita. Kita lihat definisi uang dalam bahasa fikih. Kan kita mau tinjau dari aspek fikihnya kan, dari aspek syariahnya. Lihat di sini definisi dari Profesor Rawaskol Aji. An-naqd, uang. Apa kata beliau uang itu? Ma ittakhadan nasu samanan. Sesuatu yang dijadikan standar harga oleh orang-orang atau masyarakat. Ini sama nggak dengan unsur yang ini? Sebagai alat tukar. Oke, sama ya. Jadi unsur ini ada terpenuhi. Minal ma'adin madrubah au awraqul matsbu'ah wa nahwiha, yang terbuat dari ya logam ya atau kertas yang dicetak. Ya, terbuat dari logam
atau kertas yang dicetak atau bahan-bahan lainnya. Bisa emas, bisa perak. Jadi ini sama ya. Emas, perak, kertas, logam sama ya. Dua unsur ini sama. Yang ketiga, as-sadirah anil muassasah maliyah sahibul ikhtisas. Yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan mata uang. Siapa? Pemerintah dalam hal ini. Artinya ada kesamaan dalam unsur yang ketiga? Ada. Dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Artinya dalam definisi yang termuat dalam kamus bahasa kita, bahasa Indonesia, dengan definisi yang dirumuskan oleh para ulama sama. Pertama, uang itu sebagai standar harga, alat tukar, alat bayar. Yang kedua, bahan yang terbuatnya bisa dari kertas, emas, perak, logam, tembaga, atau apapun itu. Yang ketiga, ya, dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas yang punya kewenangan. Artinya tidak semua orang bisa mengeluarkan dia sebagai mata uang. Oke. Ini hanya ini ada kaidah yang penting nih. Berkaitan dengan uang, karena kan kripto itu uang dianggapnya. Oke, apa kaidah yang pertama? An-nuqud alatut tabadul mal. Uang itu sebagai alat tukar. Oke, boleh jadi dalam cryptocurrency tidak melanggar kaidah ini. Karena dia digunakan sebagai alat tukar. Kan tadi, misalnya di metaverse, ada yang mau jual tanah. Ya. Kita beli pakai kripto. Artinya, kaidah ini tidak dilanggar. Karena fungsinya memang sebagai alat tukar. Oke, yang kedua. An-nuqud laisat as-sil'ah. Uang bukan sebagai komoditas. Nah, saya nggak tahu nanti dalam pelaksanaannya. Uang itu dalam dunia real, dalam dunia nyata, itu tidak boleh uang itu dijadikan sebagai komoditas. Artinya sebagai objek yang diperjualbelikan. Kacau ekonomi kalau uang itu sebagai objek yang diperjualbelikan. Karena fungsinya itu sebagai alat tukar. Sehingga tidak boleh seseorang memperjualbelikan uang. Karena fungsinya sebagai alat tukar. Apakah nanti di kripto itu ada seperti itu? Ya boleh jadi ada. Dalam pelaksanaan nanti dia dijadikan sebagai objek atau komoditas boleh jadi. Oke, yang ketiga, talabun nuqulil muqamarah mahzurun. Permintaan uang untuk transaksi spekulatif, judi, itu nggak boleh. Artinya nanti dalam kegiatan investasi di metaverse dengan cryptocurrency ini mengandung unsur judi atau tidak. Ketika tadi dalam pelaksanaannya terhindar dari unsur judi, maka boleh. Tapi ternyata dengan kripto ini berpotensi atau peluang unsur judinya lebih kental daripada investasinya. Namanya investasi tapi hakikatnya judi. Karena kalau investasi harus real transaction. Harus ada barang yang diperjualbelikan. Itu kan investasi tuh. Ada jasa yang dijual misalnya gitu kan, dan sebagainya. Ketika tidak ada, maka ini berpotensi adanya unsur judi. Ini yang harus dipahami dulu. Nah, kalau kita lihat matrik uang digital itu kan ada 3 jenis ya. Ada yang muktoh itu dia punya backup fiat money-nya ya, seperti e-money, e-wallet ya. Itu statusnya bukan mata uang. Namun saldo kita yang di top up ke aplikasi itu. Jadi uangnya tetap rupiah kan? Iya toh? Ya tetap rupiah kan? Makanya coba lihat kalau kita punya itu, kita top up ke situ. Uang kita di situ teh apa sih? Mata uangnya? Ya rupiah kan awalnya. Kita top up ke situ kan? Kita gunakan. Kan bukan cryptocurrency. Atau e-wallet lainnya atau e-money lainnya. Kemudian kalaupun saya nggak tahu apakah bisa dicairkan atau tidak ketika kita tidak menggunakannya tuh. Setahu saya bisa ya. Karena e-tol saya pernah cairkan ke bank tuh. Ya, bisa artinya. Saldo mengendap, e-tolnya rusak, bisa dicairkan kan?
Nah itu disebut muktoh. Artinya ada fiat money-nya. Ada yang goir muktoh. Tidak ada backup fiat money. Karena tidak memiliki underlying aset, tidak boleh ditransaksikan. Ini mirip dengan kripto. Kita beli kripto misalnya. Ya, kita beli kripto. Nah, apa kripto ini dijamin oleh pemerintah atau tidak? Ada backup fiat money-nya tidak? Tidak ada. Kalau misalnya kripto sudah tidak lagi laku di pasaran, bisa diuangkan tidak? Tidak. Kalau kripto ditutup, karena kripto ini hidup kalau oleh komunitasnya dihidupkan, Pak. Kalau oleh komunitasnya tidak dihidupkan, maka ya udah sudah tutup saja. Backup fiat money-nya ada nggak? Nggak ada tuh. Beda dengan tadi e-money kan, ketika sudah tidak berfungsi bisa dicairkan, ya udah kita ambil lagi saldo kita kan hanya top up saja. Ya, ada lagi pulsa. Ya pulsa itu juga sebetulnya manfaat saja, ya. Bisa dijadikan alat tukar meskipun bukan uang, ya. Oke. Apa sih karakteristik muktoh? Muktoh itu dibuat oleh selain pemerintah. Cirinya. Apakah ada satu atau berapa negara lah kira-kira yang mengakui cryptocurrency sebagai mata uang yang sah di negara tersebut? Saya belum tahu. Ada negara yang mengakui cryptocurrency sebagai alat tukar yang sah di negara tersebut. Dia harus dibuat dalam bentuk regulasi dong. Bahaya kalau nggak ada regulasi yang mendukung. Oke, nggak ada. Berarti kripto masuk ke gairu muktoh ini. Karena dibuat oleh siapa? Oleh komunitasnya sendiri. Nilai dari uang tergantung kepada minat komunitas atau figur. Figurnya siapa sih? Yang kemarin datangin Jokowi ya? Elon Musk ya. Kalau kata dia, udahlah, kripto udah nggak laku, ganti yang lain. Ya gimana dia? Kalau kata dia ya udah nggak laku, ya udah kata dia. Jadi ini kan bermain dalam sistem goreng nih. Ya, media ikut-ikutan di sini untuk menaik-naikkan. Ya. Ini komunitasnya saja. Oke. Ciri komunitas seperti ini, Bu. Ibu beli kripto hari ini satu BTC misalnya. Nanti kita lihat ya, satu BTC berapa hari ini harganya. Bapak beli satu BTC. Kripto di situ. Ya. Kemudian di depan rumah kita, misalnya di Gerlong Tonggoh di atas lah. Ada yang mau jual rumahnya. Harganya 500 juta. Kita punya uang di mana? Di kripto kan? BTC bentuknya, Bitcoin. Kemudian kita bilang sama tetangga kita yang di Gerlong Tonggoh itu, Bu, rumahnya dijual ya? Atau Pak, rumahnya dijual ya? Iya, 500 juta. Oke, saya bayar ya hari ini. Oh, silakan cash. Iya, pakai kripto. Ada yang mau nggak kayak gitu? Nah, saya tanya ada nggak ya? Dalam praktik nggak ada. Saya yakin nggak ada tuh. Ya oke, nggak apa-apa. Bayarnya pakai kripto juga. Nggak ada. Beli mobil aja yang standar harganya murah lah, 200 juta. Saya beli pakai kripto ya. Kita datang ke showroom beli pakai kripto, nggak ada tuh. Saya belum pernah lihat ada orang yang kayak gitu. Artinya dia hanya berlaku dalam komunitasnya dia saja. Tidak diakui sebagai alat pembayaran secara umum. Sedangkan tadi uang itu syaratnya harus diakui secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar. Dia tidak muktoh. Ya, ketika hilang nilai, tidak ada objek apapun yang dapat dimanfaatkan. Ya sudah, ketika tadi oleh si figur atau komunitas tersebut dianggap sudah tidak laku lagi kripto, ditutup, ya udah hanguslah kripto kita. Maka syarat mata uang ini kan harus terpenuhi. Sebagai alat transaksi, oke, mungkin terpenuhi. Tapi dapat dijadikan standar harga enggak? Enggak. Kan tadi ada orang yang beli rumah pakai kripto. Nggak ada tuh jual secara fisik, ya nggak ada orang yang mau dia dibeli barangnya dibayar pakai kripto gitu kan. Oke. Sekarang kita lihat, boleh nggak selain pemerintah membuat mata uang? Pendapat pertama sepakat, yang sah hanya pemerintah.
Selain pemerintah berarti tidak sah. Ulama sepakat selain pemerintah dilarang menerbitkan uang apabila terdapat potensi bahaya yang jelas. Artinya tidak dilindungi oleh pemerintah dan ini berpotensi tadi kehilangan aset kripto kita. Maka jelas ulama melarang itu selain pemerintah untuk membuat mata uang. Ya makanya tadi saya tanya, ada enggak negara di dunia ini yang mengakui cryptocurrency sebagai mata uang yang sah untuk transaksi di negara tersebut. Bahkan dilindungi oleh negara tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Nah ini coba harus peneliti ya. Mayoritas ulama melarang adalah ulama Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah. Ya. Oke. Nah ini ya, memang dalam kenyataannya masih ada saja pihak-pihak yang membolehkan. Tapi pendapat yang melarang saya kira lebih kuat dalilnya karena apa? Di kripto itu ada unsur ketidakjelasan, Pak. Goror. Kemudian ada unsur jahalah, ya. Jahalah itu nama lain goror ya. Ada unsur resiko, spekulasi ketika bermain dalam tataran investasi. Oke, ketika kita investasi melalui cryptocurrency, kita beli hari ini dengan harga sekian. Kemudian kita investasi. Pertanyaannya investasinya bidangnya apa? Apa barang yang dia jual? Atau hanya dia menebak-nebak angka atau kurva saja? Ini bukan investasi yang gitu. Itu judi itu. Giliran ini ya jual. Giliran dia ini, oh jangan dijual. Oke, saya kasih contoh saja. Hari ini dia beli kripto. 5 bulan atau 5 atau 6 bulan kalau nggak salah, saya pernah cek harga 1 BTC itu sampai harga satunya itu sampai berapa ya? Lebih dari 600 juta, Pak. Kita lihat sekarang ya. Satu Bitcoin sekarang harganya 400 juta. Ini 1 Bitcoin. Saya bilang 4 bulan kemarin harganya di atas 600 sampai 700 sekian lah. 7, sekian. Artinya hanya selisih 4 bulan itu turunnya luar biasa. Ambroknya coba lihat. Beda dengan rupiah atau mata uang yang sah ya. Lihat saja, kita kurskan saja ke benda misalnya. Kita punya rumah hari ini, kita jual hari ini misalnya 500 juta. Nggak laku. 2 tahun kemudian, nggak bakal turun tuh harganya menjadi 250 kayak gitu. Enggak kan? Stabil. Benda aja bisa stabil. Ini mata uang nggak stabil coba. 1 BTC harganya sekarang ini turun ya, 1,73% per hari ini. Dari harga turun berapa ini? 7 juta rupiah turunnya. Artinya gini, kita beli sekarang misalnya harga 400 juta. Ya, BTC tersebut kita beli sekarang harga 400 juta. Kemudian kita nanti jual, ya, 1 BTC ini pengennya kan di atas segitu kan? Ya, pengennya di atas segitu. Tapi ternyata kita jual harganya turun. Misalnya nanti turun menjadi 318. Rugi untung? Rugilah. Dia beli satunya 400, dia jual 300. Kalau dia nggak jual, semakin turun. Atau mungkin nanti segmen pasarnya meningkat. Dia jual. Oke, dia untung kan kalau gitu kan? Dia beli 400, ternyata nanti satunya itu menjadi harganya 700. Oh, dia untung 300 dong. Siapa yang tahu dia turun atau naiknya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Mirip dengan judi. Siapa yang dia masukkan uang segitu, keluar uang segitu, ada yang tahu nggak bakal dia keluar uang segitu? Nggak ada. Sama dengan judi itu. Ya. Investasi itu yang real dalam Islam itu harusnya ada underlying asset-nya. Saya investasi saham misalnya. PT-nya PT apa? Misalnya PT ini. Jualan bidang apa? Ini, jual air. Ada barangnya? Ada apa jual beli air? Real nggak? Real.
Boleh? Ya boleh. Orang dia jual beli air. Ya, oke. Saya percepat saja ya. Bukan termasuk mal mutakawam. Nanti ini panjang ya pembahasannya. Oke. Nah ini kalau kita tinjau dari Quran, dari hadis, dari qiyas dan masalah dan zariah ini semuanya udah bertentangan, ya. Ini yang saya temukan fatwa-fatwa ulama yang melarang tentang cryptocurrency ini. Ada Syekh Al-Muni, ada Syekh Profesor Dr. Al-Qurdogi, ada Profesor Abdullah bin Muhammad Ali Mutlaq. Ini ulama-ulama dunia, Pak. Ya, bukan ulama di Geger Kalong. Ini ulama kelas dunia ini yang hari ini mereka menguasai fikihnya di dunia ini. Ada Darul Ifta di Mesir, termasuk di Indonesia. Coba kita lihat. MUI, di kita saja MUI ini. Ya, kemarin di istimewa ulama ya pada tahun 2020 tuh. Menurut MUI, cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung doror dan bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Karena dalam undang-undang yang boleh menerbitkan mata uang adalah pemerintah. Selain pemerintah tidak boleh. Yang buat cryptocurrency pemerintah bukan gitu kan? Yang hari ini bukan kan? Artinya dia bertentangan dengan undang-undang. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin sekilas terkait dengan metaverse dan cryptocurrency, mudah-mudahan memberikan gambaran. Sebenarnya masih panjang, cuman ini saya singkat-singkat saja karena waktu. Itu saja yang bisa kita kaji. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.